Ya, selamat berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan tentang konfigurasi pada Windows Server 2019 ya. Jadi dua pertemuan pertama kita sudah belajar konfigurasi dasar ya, FTP server, web server, DHCP, dan DNS server ya. Terakhir kemarin kita udah ngebahas DHCP server ya. Artinya dengan DHCP server itu server yang memberi IP ya kan, nanti para kliennya langsung dapat IP dari server. Nah, di sini di VirtualBox yang udah kita siapkan kemarin itu kita ada contoh Windows 7 ya, Windows XP, Windows 7. Oke, Windows XP tidak saya aktifkan dulu ya, karena ini laptopnya agak berat. Jadi saya pakai klien contoh Windows 7 ya, Windows 7. Windows 7 ini supaya nyambung dengan virtual virtual Windows servernya ya, di networknya saya pakai model internal network atau internet ya. Artinya nanti dari sini dia akan nyambung tuh seakan-akan satu switch dia dengan jaringan Windows Server 2019. Nah, seakan-akan dia satu jaringan tuh dengan IP privat ya, dengan internal ya yang nyambung ke IP 192.168.2.1 ya, sehingga nanti para klien ini akan dapat IP kurang lebih 192.168.2x ya, garis miring 24. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke ya, terbayang ya. Oke. Jadi mereka seakan-akan satu switch, satu jaringan ya. Jadi jangan sampai nanti Windows servernya pakai NAT, di sini pakai model virtualnya yang lain ya. Atau pakai yang host misalkan ya. Host itu dia nyambung ke virtualnya si VirtualBox yang di Windows ya. Oke. Kita pakai internal network ya. Kenapa? Karena kalau dari sini kita udah bisa setting dia dengan IP kosong ya. Tapi kalau kita pakai yang host, nanti dia udah dapat IP tuh, IP dari VirtualBox ya di settingan Windows-nya. Oke. Artinya dia dapat IP dari sini nih. Kalau saya tunjukin, dapat IP dari network ya. Coba networknya di sini coba saya cek. Oke. Ada settingan ya bawaannya virtual box-nya ya. Oke. Di mana ya? Coba kita klik kanan open network. Kayaknya bisa di sini kita lihat. Di network di sini ada ya. Nah, di sini dia akan nyambung dengan virtual box yang di sini kalau kita pilih yang host tadi ya. Jadi dia nyambung dengan Indux jadinya ya, bukan nyambung dengan sesama virtual. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada Windows 7-nya sebagai klien ya. Di sini saya sudah siapkan tadi contohnya settingan IP-nya ya. Kita lihat settingan IP-nya. Settingan IP-nya pada Windows Client ya, sesama virtual ya, yang sama-sama virtual ya, karena kita ada virtual Windows 7 dan Windows ini. Oke. Kita masuk ke Windows 7. Nih ya. Ini harus kita setting di DHCP ya. Kita setting di DHCP. Artinya nanti dia dapat IP dari Windows Server ya. Di sini kita isi IP 21. Kenapa? Takutnya nanti ya dia ada server lebih dari satu ya, seperti uraian yang kemarin ya. Misalkan di sini ada server lagi, misalkan gitu ya, dari apa gitu ya, supaya dia nggak bingung, dia kita bantu, kita arahkan. Kamu gateway-nya ke sini, ke 2.1 ya, kita isi di advance, kita masukin di gateway. Ya, masukin bla 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 dan seterusnya. Maka otomatis akan mendapatkan IP. Ya, kita IP config. Dia dapat IP 200. Loh, kok dapat 200 gimana? Ya, kembali kepada settingan Windows Server kita kemarin ya. Kemarin kita bahas DHCP, ya kita cek lagi. Ya, DHCP kita kemarin itu kalau nggak salah IP-nya mulai dari 200 ya. IP-nya mulai dari 200. Kita cek sebentar. Ini agak lama ya. Oke,
loadingnya dia lama, dia kan udah mulai berat nih. Oke, ini di HCP, kita cek lagi batasan scope-nya ya. Oke. Nah, di sini. Di sini kemarin kita kasih nama IP Client Server 1 ya. Range-nya dari 250 sampai 2.200. Kemarin kita atur juga list time-nya adalah 8 hari dan seterusnya. Jadi default-nya itu ngambilnya dari nomor belakang ya ternyata ya kalau di Windows Server ya. Oke. Kemudian di sini ada di HCP, oke. Otomatis ya, ini default-nya aja kita ikuti pakai nama ini, betul. Kita mau reservasi boleh ya. Ini masih meneruskan materi kemarin, coba ya. Jadi IP-nya mulai dari 2.50 sampai 2.200. Dan tadi di Windows 7-nya ya, Windows Client ini kita dapat IP 2.100 menginduk ke 2.1 ya, menginduk ke 2.1. Oke, artinya di HCP udah jalan ya, di HCP sudah jalan. Di HCP dari Windows Server 2019. Kita ada pernak-pernik yang lain juga nih yang mungkin bisa kita konfigur ya, bisa kita konfigur. Apa itu? Kita bisa ngedit ya, siapa tahu tadi ringnya diganti misalkan ya, address list. Kita bisa reservasi ya, ada bos nih, ada komputer bos, dia mau nomor cantik nih ya, kita bisa masukkan reservasi di sini ya, misalkan divisi Kasubag ya, misalkan ya. Kasubag Humas misalkan ya, kepala humas, misalnya kita bikin kepala humas minta nomor cantik ya, 2 titik tadi 50 sampai 200, nomor cantiknya misalkan 2.75 ya, misalkan gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu MAC address-nya dia ya, harus tahu MAC address-nya dia. Jadi setiap dia connect, komputer Kasubag Humas itu connect, maka dia langsung dapat IP 2.75 ya. Cara dapetin MAC address-nya gimana ya, IP config aja ya, IP config, nanti dia akan membaca ya MAC address-nya. MAC address-nya, oh ini nggak kebaca ya, harus IP config garis miring all, artinya dia akan ngebaca ya MAC address-nya vertikalnya berapa nih, 08, min-mis 0027 dan seterusnya. Nanti setiap dia connect, dia otomatis dapat IP nomor cantik ini. Ya, itu ada fitur itu ya, reservasi namanya ya. Oke. Oke, kurang lebih itu untuk yang di HCP nggak ada masalah ya. Artinya kita tinggal install, konfigur, ya. Habis itu baru masuk ke kliennya. Kliennya di HCP diarahkan gateway-nya ke server yang kita miliki ya. Oke, kita sebelum lanjut, kita review sebentar. Di sini ada IP server ya. Di sini ada IP server. Ya, IP server itu ada dua, ada di public dan di internal ya. Oke, di sini saya servernya itu menggunakan speedy modem ya. Modemnya menggunakan IP 1.1, sedangkan modemnya ya itu dapat IP 1.16 ya, 1.16. Kita ingat-ingat Ethernet public IP-nya adalah 1.16. Oke, lanjut. Untuk yang untuk yang privat itu pakai IP 2.1 ya. Tadi otomatis dapat range IP tadi berapa, di sini kita setting dari nomor 50 hingga 200 ya. Oke. 50 sampai 200 ya, sesuai dengan konfigurasinya ya. Nah, kita paham ya dari sini ya. Artinya IP public kita itu di sini itu 1.16 ya. IP public kita 1.16. Ya, artinya nanti gini ya, artinya nanti misalkan kita ada komputer dari luar ya, terutama ya, hari ini kita akan ngebahas VPN juga ya. Bagaimana komputer dari luar itu bisa masuk ke dalam sini ya. Bagaimana komputer dari luar ini bisa masuk ke dalam sini. Seakan-akan ya. Berarti dalam hal praktek kita ya, karena kita tidak menggunakan IP public sesungguhnya ya, maka kita nanti butuh suatu komputer ya, suatu komputer yang setidaknya satu jaringan dengan yang satu jaringan dari modem speedy ini ya. Nah, ini contohnya di sini ya. Nah, di sini ya, kenapa harus satu jaringan ini? Karena untuk ngetes ya, supaya dia seakan-akan bisa connect ke dalam IP 1X ini ya. Oke, di sini saya menggunakan komputer masternya ya, komputer Windows yang saya gunakan sekarang ini ya. Coba kita cek IP-nya berapa.
1.13 ya, IP-nya adalah 1.13. Ini komputer saya 192.168.1.13 ya. Nah, ini udah connect nih komputer luar ini ya. Ceritanya komputer dari luar ya, rekan-rekan ya. Kita akan praktek VPN. Udah satu jaringan nih dengan IP public ya, IP public server kita. Ya, kita coba aja ya, kita ping ke 1.16 apakah dia bisa ya. Oke, udah nyambung ya, seakan-akan ya. Kita sudah nyambung nih komputer sesungguhnya dengan virtual yang ada di virtual box ya. Virtual box. Oke. Kita pastikan lagi apakah seperti itu. Ini kita masuk ke server, kita pastikan IP config. Ya, IP-nya 116 ini Ethernet 2 yang ke public dan IP 21 yang ke lokal ya, seperti ini ya. Oke ya, paham ya? Karena ini dasarnya nih, dasar. Kita harus paham dulu lintasan datanya seperti ini, konfigurasi IP-nya seperti ini, nyambungnya seperti ini. Gagalnya kenapa? Jadi kita bisa diskusi bareng ya, andai kata ada kesalahan atau kegagalan. Oke. Kita udah nyambung dengan ini, dengan public ya. Jadi kalau VPN itu dari luar masuk ke dalam, ya. Tapi kalau yang kliennya dari dalam keluar, itu namanya NAT, ya. NAT dari dalam diangkat ya, di network address translasikan diangkat keluar. Jadi IP yang ada di sini seakan-akan sejajar dengan IP yang ada di luar, yang di sini, yang di public, ya, seperti itu. VPN IP dari luar seakan-akan diturunkan menjadi IP yang ada di dalam. Oke. Nah, sekarang bagaimana konfigurasi VPN-nya? Kita akan praktek tentang VPN. Ya. Selama ini mungkin kalau kita praktek itu menggunakan router ya. Router di sini nih rekan-rekan nih. Baik itu Cisco, Mikrotik, ya. Kita menggunakan routing di sini. Nah, ini kita praktek menggunakan server. Jadi kemarin disampaikan bahwa apa yang ada di Windows Server itu ya bisa menjalankan semua yang ada di router. Ya, karena dia bisa berfungsi sebagai routing atau router. Tetapi apa yang ada di router belum tentu bisa menjalankan semua yang ada di Windows Server seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, intronya seperti itu. Ini materi terakhir kemarin. Ya, materi pertemuan kita yang kedua kemarin. Artinya ini sebatas intro. Ya, udah paham. Kita satukan lagi maksudnya. Kita masuk ke konfigurasi selanjutnya. Oke, bagaimana kita masuk konfigurasi VPN? Jadi komputer klien dari luar itu bisa seakan-akan ada di dalam. Oke, kita masuk ke Windows Server. Ini saya tutup supaya nggak berat ya. Ternyata kalau banyak di open ini berat ya. Kita masuk ke Tools. Ya, di Tools itu ada fitur yang namanya Remote ya Access Management. Sorry, ulangin. Routing and Remote Access ya. Remote Access Management itu untuk remote ya, jalankan jarak jauh ya. Kita akan membahas NAT sama VPN itu satu paket di Routing and Remote Access. Oke, ini dia. Dia langsung ngasih tahu ini loh komputer Anda saat ini, Win bla 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 bla. Oke. Kita configure and enabling ya, normal ya. Kita aktifkan. Di sini ada pilihan nih. Anda mau aktifkan VPN atau NAT atau keduanya. Kita pilih keduanya. Nah, di sini ditanya ya, manakah Ethernet publiknya? Ethernet publik Anda mana? Ya, kita lihat lagi, Ethernet publik kita adalah ini, yang IP-nya 1.16 ya, atau Ether 2 ya. Ini kemarin Ether 2 ini. Sedangkan yang ini adalah Ether pertama ya. Oke. Kita berarti pilih Ether 2 ya. VPN larinya ke Ether 2 ya. Kalau di HCP larinya ke Ether lokal. Oke. Ether 2 ya, 116 ini di HCP dari ini ya, di HCP dari modem ya. 1.16. Next. Oke, nanti saat connect kata dia ya, mau dapat IP otomatis atau mau buat rings IP sendiri? Oke, kita buat rings IP sendiri aja biar mudah kepantau ya. Oh, bahwa ini benar nih dari IP kita tadi nih. Oke, next. Saat connect ya, artinya saat dia connect nih, saat kita komputer dari luar ini connect kemari, dia dapat IP berapa ini? Supaya seakan-akan sejajar dengan ini nih.
kita kasih coba ya IP-nya misalkan yang unik aja ya, misalkan kelas 3 aja ya, 2 kita kasih ya 200.123 sampai 200.123 misalkan ya, sampai dengan 33 ya. 200.123 sampai dengan 200.123 supaya unik ya, supaya kita jadi ingat tadi, oh ya itu dapat IP dari virtual VPN. 200.123 sampai 200.123 ya. Ya nanti siapa yang korek akan dapat IP di antara nomor ini ya, artinya bisa banyak ya, lebih dari satu. Oke, ini dia sudah, kita next. Kemudian apakah mau model radius? Ya, radius itu kita daftarkan satu-satu ya, ataukah pakai model routing aja, autentikasi user yang ada di Windows Server. Kita pakai yang ada di sini aja ya. Kita nanti daftarkan user baru. Next. Finish. Nah, sudah selesai rekan-rekan ya. Settingannya mudah sekali untuk di server ya. Artinya konfigur, masukkan IP atau otomatis lah, next, selesai. Ya. Kita tidak tidak terlalu banyak perintah yang aneh yang kadang kita nggak tahu maksud perintah itu apa. Ya, tapi kalau yang ini kita jadi cepet nih, kita pengen tahu hasilnya seperti apa, kita tahu, oh VPN itu seperti itu, nanti dia dapat IP virtual, dari luar bisa masuk ke dalam ya dan sebagainya. Oke, ini udah dapat, dia sudah ke setting ya, kita masuk ke default IP versi 4-nya, ya kita masuk ke NAT-nya. Tadi di Ether 2 ya, tadi di Ether 2 kita pastikan dulu, kita aktifkan nih rekan-rekan nih remote desktop-nya ya, jadi dari luar bisa masuk nih. Ini fasilitas service yang harus kita aktifkan saat di materi VPN ya. Nah, di sini kita masukkan nih. Dari luar ya itu bisa masuk ke dalam itu nembak IP komputer server yang mana nih? Kita masukin 192.168.116 tadi ya. Oke. Kita masukkan nomor IP servernya di sini. Ya, IP server yang public ya. Oke. Kalau mau hidupkan telnet boleh ya. Kita oke aja. Sudah? Langkah berikutnya adalah, ya ini settingan di server sudah selesai. Ya, kita tinggal bikin user mana, password mana yang boleh mengaksesnya. Ya, kita buat user. Ya, ini kita masuk ke komputer manajemen. Kalau ini kan kita baru bikin username ya, baru admin ya, baru satu ya. Sekarang kita bikin user yang lain lagi. Ya, bikin beberapa user. Ya. New user, misalkan kita bikin contoh user 1, full name-nya pengguna ya, pengguna PC 1 misalkan, deskripsi nggak usah lah ya. Aduh, passwordnya ini kayaknya harus minta yang rumit kayaknya ya, coba kita tes yang lain, mudah-mudahan nggak harus rumit ya. Oke, kita user cannot change password, password never expire. Oke, password selalu aktif, bisa digunakan. Atau kita pilih, terserah ya, ini opsional ya. User bisa ngubah password sendiri. Oke, oh bisa ya. Oke, artinya passwordnya nggak harus yang rumit ternyata. Kita bikin user 2 sama passwordnya biar mudah. Ya, password yang saya buat ini termasuk rumit berarti. Password never expire, user 2 ya. Great. Nah, ini maksudnya disebut dengan server single ya. Nanti ada server multi ya. Jadi dia bisa mendelegasikan ke cabang ya. Misalnya server pusat ya, dia ada server cabang. Server cabang itu bisa bikin user sendiri. Ya, server di Aceh bikin user sendiri bisa. Nanti bisa terintegrasi sama yang di server. Ya. Kalau ini masih single ya, karena kita belum aktifkan Active Directory.
Ya, ini kita masih mereview ya, masih mengulang kembali materi kemarin sama menambah materi yang belum selesai. Kita udah punya 2 user ya. Kita udah punya 2 user. Kita bisa bikin grup juga kok di sini ya. Misalkan grup apa nih? Saya mau bikin grup humas misalkan gitu ya, atau ya humas lah, grup humas misalkan gitu. Masukkan siapa orang-orang humasnya, kita masukkan di sini. Ya. Misalkan user 1, user 2 tadi ya. Oke. User 1, user 2 orang humas. Oke, dan seterusnya. Kita create. Jadi kita bisa juga user lead bank misalkan gitu ya, ngetes ya. Tapi belum ada ya, anggotanya belum ada, user 3-nya belum ada tadi ya. Atau kita add aja di sini, kita bisa masukkan user 1 coba ya. Jadi user 1 sebagai lead bank ya, 1 orang saja. Kita create. Oke. Nah, selesai. Nah, user-user tadi rekan-rekan yang udah kita buat tadi supaya bisa mengakses VPN ya, itu dikasih ini ya, dikasih akses ya. Contoh gini, lead bank nih, lead bank saya propertieskan. Oh, ini masuk doang ya. Coba kalau user saya properties. Nah, user ini bisa allow akses ya, dial-in. Dial-in itu artinya dari luar bisa masuk ke dalam. Ya, harus dial-in ya, harus. Kadang lupa ini. Dan masalahnya kalau server single ini ya, tanpa Active Directory itu satu-satu ya. Tapi kalau Active Directory ini kita bisa bikin GPIO ya, bikin role ya, grup humas itu otomatis bisa dial-in misalkan dan sebagainya. Itu lebih dinamis ya. Kalau ini mau nggak mau satu-satu. Oke, kita coba user 1 ya, dial-in. Yang user 2 yang kita tidak dial-in. Oke, yang admin coba, kalau admin kayaknya udah otomatis ya. Halo, akses sudah ya, sudah kita buat. Oke, server sudah siap, klien yang mau disambungin sudah siap juga ya. User 1 admin sudah dial-in, user 2 belum kita setting dial-in-nya. Oke, kita tes. Oke ya, selesai. Sepertinya server sudah siap untuk konfigurasi VPN. Sekarang kita masuk kepada klien. Nah, klien kita itu yang mana? Oke, di VirtualBox itu ada Windows 7 ya. Ini bukan klien VPN ya. Ini adalah komputer yang di bawah sini ya. Komputer yang ada di sini nih di internal. Kita yang di luar ini adalah komputer host saya nih yang saya pakai sebagai master ini dengan IP 113 ya, komputer yang sekarang saya pakai ini. Oke, di sini saya masuk ke konfigurasi VPN ya. Kita ketik aja di sini VPN. Kita mau bikin VPN connection ya. Bikin koneksi. Apa ini? Oh, server name address. Kita bikin, oh ini dia udah siap ya. Kalau dia belum ada, ini kebetulan karena sudah ada ya. Ini saya remove dulu aja nih contohnya. Atau saya coba buat baru ya. Coba di sini setting up VPN. Oh, ini panduan ya. Sorry, ini panduan. Sorry. Kita masuk ke waktunya udah mau habis ya. Oke, seperti biasa kalau putus kita buat connect baru lagi ya. Oke. Change advance kita masuk ke settingan ya. Kalau ini belum ada itu change advance kalau nggak salah. Oh, bukan. Sorry, bukan. Network and share setting. Oh ya, network and share setting ya. Kita masuk ke VPN nih, ada settingan bacaan VPN. Klik ya. Kita cari VPN. Pokoknya cari aja VPN. Ini VPN, next. Ya, kita bikin baru. Oke. Ya, pakai VPN baru. Ini di klien ya. Nah, masukkanlah IP servernya 192.168.1.16. Ya, IP publiknya si server tadi. Ya, ini latihan VPN publik misalkan ya. Oke, kita cek ini semua. Oke, orang boleh connect ya, asalkan username passwordnya dikenali, maksudnya begitu ya. Oke, dari sini kita masuk ke sini, langsung muncul di sini ya, VPN publik. Kita klik connect, ya, nanti dia minta akun ya.
User 1 tadi ada dial in-nya ya, password-nya kita masukkan. Oke. Masuk ya, dia sudah masuk rekan-rekan. Jadi komputer kita ini ya seakan-akan sudah bergabung dengan komputer di VPN server ya. Oke. Oke, kita cek di sini IP-nya point to point protokolnya 200.124 ya. Tadi kan kita coba 200.123, 200.124. Ini dapatnya dia 200.124 ya. Seperti itu. Nah, ini kita komputer dari luar ya. Ini udah bisa ngeping ya. Coba kita ngeping ke komputer dalam dia. 2.1 ya, nyambung dia. Jadi komputer saya di luar itu udah bisa ngeping ke 2.1 nih. Saya dari sini seakan-akan udah bisa ngeping ke sini, otomatis bisa juga ngeping ke sini ya. Nah, client 1 nih. Kita cek di Windows 7-nya tadi. IP-nya berapa? 200 ya. Coba kita ping ke 200. Ya. Apakah dia bisa ngeping ke 200 ya. Oke, sorry, 200-nya masih aktif nggak ya? Kita cek dulu Windows 7-nya. IP config 200 ya, kita ping coba. Nah, ini Google-nya juga udah nyambung ya dari klien Windows 7 ya. Artinya dengan NAT komputer klien ini bisa langsung connect ke internet semua nih. Ya, dengan NAT, fungsi NAT dan setting VPN tadi, dia langsung keangkat, dia udah langsung bisa ke internet. Oke. Coba kita cek lagi yang dari luar ping ke 200. Belum ya? 200. Coba kita pastikan lagi. IP-nya adalah 2.100. Dimatiin, Pak. Oh ya, betul ya. Firewall-nya kita matikan dari luar ya. Betul. Ada beberapa settingan port firewall ya, rekan-rekan ya, yang harus kita aktifkan ya, atau kita permissionkan ya. Betul ya? Oke. Nanti kita masuk ke konfigurasi firewall. Oke, terima kasih atas masukannya. Ya, itu ada settingannya juga ya. Oke, nanti rekan-rekan bisa apa namanya? Coba ya, cobalah. Tapi yang jelasnya udah masuk ya, udah masuk ke sini. Oke, bagus. Ini materinya review sampai sini ya. Sebelum kita lanjut, jika ada yang mau ditanyakan silakan.